silakan gali orangnya, kalau nggak digali pulang. Ya, jadi silakan teman-teman, kan kebetulan Kang Aryanya langsung membuka sesi diskusi. Jadi kayaknya ini mungkin termnya mau dibuat term diskusi. Jadi kayak waktu kajian-kajian kalau di kampus ya kayak gitulah. So kalau misal ada yang tanya tanpa mic ini sepertinya silakan. Tanpa mic. Ada mic-nya. Iya, katanya tanpa mic. Iya, ini perlu diketahui ini kali pertama saya ngisi selama ini gitu. Jadi saya biasanya lebih singkat banget karena ini tidak tahu deh. Apalagi kamu aja. Saya lebih senang diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya memang kita ada luang nih langsung pertanyaan. Jadi mudah-mudahan habis tanya langsung jawab. Begitu kira-kira Mas MC ya, Mas MC. Habis tanya langsung jawab gitu aja ya. Baru kali ini pertanyaan antar MC kan. Jadi Mas Arya, saya langsung saja pada bukan sebetulnya kita termasuk juga di Syabab. Pada saat kita berbicara tentang dakwah, berarti kita berbicara juga tentang Islam. Jadi pada saat kita berbicara tentang dakwah, kita berbicara juga tentang Islam, bahwa makna dakwah ini transformasi, kita sudah sepakat. Tapi begitu di tataran masyarakat, transformasi kan ada yang horizontal, di mana kita langsung terjun ke sosial. Tapi juga yang dijabarkan oleh Kang Arya, apalagi Kang Arya bukunya Renovasi Kebijakan Indonesia, harus juga transformasi ini juga di area kebijakan, termasuk juga yang mengatur kebijakan, walaupun yang menjalankan ke eksekutif, tapi yang mengatur kebijakannya dan watch kebijakan itu mengawasi adalah DPR. Dan tentu kita semua di sini mengetahui bagaimana stigmanya orang terhadap DPR, terus juga citranya kepada DPR, sampai-sampai mungkin sebagian besar di antara kami ataupun sebagian dari diri saya, walaupun tidak semuanya, itu rada cukup berat gitu. Andai kata ada pilihan untuk berjuang transformasi di DPR. Nah, saat ini saya ingin menyentil langsung masuk ke hulu terdalam teman-teman. Mas Arya yang sehari-hari ada di Senayan, menjadi staf tenaga ahli dari Pak Mahfud Siddiq, kira-kira apa sebetulnya yang Mas Arya bisa ambil sebuah hikmah dan pelajaran di sana supaya kita nggak tiba-tiba berputus asa dari ruang yang namanya ruang legislatif atau ruang DPR itu. Ini bukan tentang partai yang tentu kawannya di sini ada yang Golkar, Demokrat gitu ya. Maksud saya kan apa nih saya? Suara bingung ya. Jadi bukan tentang partai tapi tentang gimana supaya kita nggak putus asa. Ya itu saja Kang Arya, mungkin tadi sekedar curhat Kang Arya yang berada 24 jam di sana mungkin bisa memberikan sebuah perasaan 24 jam. Bisa memberikan sebuah berita baru atau informasi baik. Terima kasih Pak Arya. Ya memang kadang-kadang kalau di kepala kebanyakan tuh enakan diskusi, kenapa? Membuka foldernya enak gitu, pas ya. Oh yang ini yang dimaksud gitu. Karena banyak banget di kepala tuh. Nah jadi kalau misalkan contoh ya, hal yang bisa kita manfaatkan dari posisi sebagai, kalau bahasa saya itu tukang ketiknya anggota dewan gitu ya. Saya ini kan tukang ketik aja. Staf ahlinya Pak Ketua Komisi 1 yang membidangi pertahanan, politik luar negeri dan intelijen. Contoh misalkan dalam hal undang-undang intelijen. Nah teman-teman tahu nggak kalau undang-undang intelijen itu punya potensi untuk menghentikan mogok massal. Ya, jadi orang yang suka demo, senang mobilisir massa, atau yang hobi goyang-goyang pagar, nah itu nggak bisa lagi, gitu ya. Itu satu untuk orang yang suka goyang-goyang pagar. Yang kedua untuk orang yang agak cerdas dikit gitu ya. Kalau mahasiswa kan nggak ada yang cerdas-cerdas banget tuh ya. Masih apalagi masih ada satu kan, ya cerdas dikit itu kan keinginannya memberikan masukan itu besar. Nah ada namanya potensi untuk memberangus usulan-usulan yang diskonsepsi. Diskonsepsi itu bahasanya ini dianggap nggak benar. Nah, diskonsepsi istilah gampangnya gitu. Ini dianggap nggak benar oleh pemerintah. Nah kan anggapan benar nggak benar itu kan subjektif ya, atau sepihak. Jadi kalau teman-teman yang agak pintar dikit mengusulin tadi misalkan untuk undang-undang geospasialnya harusnya begini, terus kemudian pemerintah nggak setuju, tinggal dibilang aja ini diskonsepsi regulasinya. Ini undang-undang diskonsepsi, terus kemudian bisa dibubarin lagi undang-undang. Nah itu adalah salah satu contoh. Oh penting dong, gitu masuk
masuk ke lingkar atau ke titik epicentrum terdekat. Gitu. Jadi kalau ibarat danau itu ya, kalau ditetes air, gitu kan, genangannya sampai ke tepian. Nah, dalam hal undang-undang kebijakan, ya kalau di sini judulnya renovasi kebijakan, dalam hal kebijakan itu titik tetes pertamanya itu ada di DPR. Jadi contohnya begitu. Nah, jadi kalau kaitan sama contoh undang-undang intelijen, nah ini lagi tarik menarik nih antara yang ingin negara itu menjadi negara intelijen, ada yang ingin demokratisasi intelijen. Artinya intelijen yang diawasi oleh parlemen, intelijen yang terbuka dong, siapa yang mau dioperasi sama yang enggak. Nah, intelijen yang nggak boleh nangkap, intelijen yang ngawasi aja, kumpulin informasi, memang begitu kerjanya. Nggak boleh nangkap, nggak boleh nyulik dan seterusnya. Ini salah satu contoh manfaat tukang ketik kayak saya nih berada di sana kan, bisa kasih masukan ke anggota-anggota. Gitu, karena anggota itu butuh masukan, ya. Kesibukannya luar biasa, tarikan-tarikannya juga. Gitu. Itu salah satu contoh. Ada lagi misalkan contohnya masalah anggaran ya. Nah, contoh kita tahu anggaran pendidikan 20% kan diketoknya di DPR karena mandat masalah anggaran itu adanya di DPR. Jadi eksekutif yang dapat 90% APBN. Jadi ingat loh, anggaran itu adanya di eksekutif. 99,9% itu adanya di eksekutif. Di DPR itu yang studi banding segala macam itu 0,1%. Ya itu harus ngerti. Jadi jangan demo terus DPR, tapi lupa nggak demo eksekutifnya. Karena anggaran di sana. Jadi contoh 20% pendidikan itu di sana, di DPR. Meskipun kemarin misalkan saya ngurus beasiswa penulis, saya ngajuin ke Diknas, di kontrak menjadi curhat di syarat kami lah. Jadi di kontraknya tulisannya 18 juta, saya dikasih kwitansinya 7,5 juta. Saya bilang ini yang lain hilang kemana? Ya nggak usah ditulisin. Contohnya. Nah, itu contoh bahwa anggaran yang sudah diketok DPR, yang sudah didemo teman-teman, biar 20%, ya yang harus didemo lagi adalah eksekutifnya. Karena setelah diserahkan duitnya ke eksekutif, yang kontrol eksekutif nggak ada, yang digebuki terus anggota DPR. Nah itu jadi pentingnya. Meskipun memang banyak plus minus di sana sini ya buat kita. Jadi itu bagian dari renovasi kebijakan Indonesia yang berbeda ya. Pertanyaan berikutnya kalau ada saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ya, mungkin kayaknya saya kurang perhatian dengan DPR gitu. Jadi kayak malam ini pun pertanyaan saya itu mungkin jauh dari yang satu bincang-bincangin. Saya sebenarnya tadi malah tertarik dengan prolognya ya kan, prolog tentang masyarakat madani. Kalau misalnya di gambaran saya kan ideal banget itu, sebuah tatanan kemasyarakatan yang sangat ideal. Mungkin baru dari ceritanya aja saya membayangnya wow gitu. Apalagi kalau misalnya saya kesana langsung, semoga ini. Jadi yang saya pengen tanya, kan saya belum tahu nih kalau misalnya oke, imajinnya bakal kesana. Tapi yang saya pengen tahu itu mungkin step pertama bagaimana sih gitu. Kalau misalnya imajin kita kesana dan step pertama untuk kesana itu seperti apa ya? Saya mungkin nggak kepikiran nantinya gimana. Pokoknya saya pengennya step pertama dulu gitu. Saya nggak perlu ada masalah tentang kajian ini gitu. Tapi saya pengen step pertama itu seperti apa gitu. Karena kita mulai dari kosong kan kalau Indonesia gitu kan. Ya step ya yang pertama saya mau cerita dulu ya, maksudnya mau mengingatkan lagi tentang hadis Rasulullah yang mengatakan tidak boleh memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berpergian jauh kecuali ke 3 kota. Yang pertama Mekah, yaitu ke Masjidil Haram. Yang kedua ke Masjid Nabawi di Madinah.